Seorang pemuda asal Malang, Jawa Timur ditemukan meninggal dunia setelah terjatuh di area bendungan, wilayah Kecamatan Mengui, Badung, Bali. Kondisi gelap di sekitar lokasi kejadian ditambah dugaan pengaruh minuman keras diduga menjadi pemicu korban kehilangan keseimbangan hingga akhirnya terjatuh ke aliran bendungan. Saat proses pencarian korban, personel tim SAR juga mengerahkan anggota dengan keahlian menyelam untuk melakukan pencarian korban di kedalaman 4 meter di seputaran pintu air bendungan, namun hasilnya nihil. Korban Sugeng, pemuda asal Malang, Jawa Timur, akhirnya ditemukan saat belasan tim SAR gabungan melakukan penyisiran menuju hilir bendungan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan posisi pada kedalaman kira-kira sepaha orang dewasa dan masih menggunakan pakaian lengkap. Posisi penemuan korban sekitar 10 hingga 15 meter dari titik awal terjatuh. Operasi SAR yang berada di Bendungan Panglan pada hari ini sudah ditemukan untuk korban yang diduga terjatuh dan terpleset di bendungan telah ditemukan oleh tim SAR gabungan dan diperkirakan untuk lokasi penemuan diperkirakan 10 sampai 15 meter dari lokasi terjatuh. Sampaikan dari tim SAR gabungan dan korban dibawa ke rumah sakit kapal. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke RSUD Mangusada Badung menggunakan ambulans PMI Kabupaten Badung untuk disemayamkan sementara. Laporan tim liputan Badung, Garuda TV. Tanpa sebab yang jelas, seorang warga negara asing menganiaya warga lokal di sebuah tempat kebugaran di kawasan Jalan Pura Demak, Kota Denpasar, Bali. Akibat insiden itu, korban mengalami luka lecet sepanjang 1,5 cm di sisi kepala kiri serta mengeluhkan nyeri di sekujur tubuh. Nah, ini akhirnya ketangkep bulenya tuh. Bulenya ketangkep. Akibat musuh orang di Pura Demak. Inilah unggahan video viral media sosial yang memperlihatkan saat belasan warga mengamankan seorang warga negara asing. Belakangan diketahui bule tersebut berinisial RK 25 tahun. Pria berkewarganegaraan Perancis tersebut diamankan warga setempat usai menganiaya seorang warga lokal di salah satu pusat kebugaran di kawasan Jalan Pura Demak, Denpasar. Kasihumas Polresta Denpasar, Ibtu IGD Adi Saputra Jaya, membenarkan insiden tersebut. Sesungguhnya antara pelaku dan korban tidak saling kenal. Namun tanpa interaksi, pelaku tiba-tiba menghampiri korban lalu melayangkan pukulan bertubi-tubi. Petugas tidak menemukan adanya senjata tajam dan pelaku mengaku menganiaya korban dengan tangan kosong. Kasus ini kini ditangani jajaran Polsek Denpasar Barat. Di mana korban inisial Gusti pada saat itu sedang melaksanakan kegiatan beraktivitas seperti biasa di gym, olahraga, dan tiba-tiba datang yang diduga inisial RK itu warga negara Prancis tiba-tiba datang memegang pundak dari si korban dan langsung memukul tanpa alasan sebab yang pasti, sehingga pada saat itu
korban sempat artinya dalam hal ini untuk membela diri, namun karena cukup kelelahan, jadi beliau korban itu tidak bisa mengejar si pelaku. Unit Reskrim Polsek Denpasar Barat masih terus menggali keterangan dari pelaku, termasuk motif yang melatar belakangi tindakan nekatnya tersebut. Laporan Tim Liputan Denpasar, Garuda TV. Polres Karangasem berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dalam periode Maret hingga April 2026. 5 orang tersangka berhasil diamankan. Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin langsung Kapolres Karangasem Imadi Santika. Didampingi Kasat Res Narkoba Inengah Sunio, dari 3 laporan polisi yang diungkap, petugas berhasil mengamankan 5 tersangka. Dengan rincian 4 orang sebagai pengedar, 1 orang sebagai pemakai, barang bukti yang disita berupa 51 paket sabu. Dengan berat total neto 10,15 gram, serta 1 paket ganja, dengan berat neto 5,70 gram. Salah satu kasus terungkap saat petugas melakukan sweeping dan tes urin di salah satu tempat hiburan. Seorang musisi berinisial JWT didapati positif mengkonsumsi ganja dan ditemukan barang bukti di tempat tinggalnya. Kasus lainnya terungkap berdasarkan laporan masyarakat di wilayah Kecamatan Selat. Petugas mengamankan 3 tersangka yang akan mengambil paket sabu, serta 1 kasus lain terkait pengiriman narkotika melalui ojek online dengan barang bukti puluhan paket sabu siap edar. Dari Trans TV ini kemana? Ya, 1, 2, 3. Ya, Trans TV. Jenis sabu ada 14,66 gram, kemudian narkotika jenis ganja dengan berat total 6,28 gram. Nah, untuk tersangka atas nama WL, ND, IMW, dan AW, itu juga sama, kita melakukan pengembangan berdasarkan dari laporan masyarakat, sehingga kita tindak lanjuti di salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Karangasem. Ya. Jadi yang terdahulu kita sudah dapatkan jaringan di salah satu kecamatan. Nah, yang ini juga salah satu jaringan baru yang tidak ada kaitannya dengan jaringan yang lama. Dan ini sudah kita amankan juga jenis sabu-sabu total 14,6,6 gram. Seluruh tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana hingga 20 tahun penjara. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan jika mengetahui peredaran narkotika guna melindungi generasi muda dari jeratan barang haram tersebut. Laporan Ayu Purnamia, Karangasem, Garuda TV. Kebalik apa gimana? Sambut pagi Anda dengan informasi terbaru yang tepat dan terpercaya. Sebanyak 1.050 unit hunian sementara telah rampung dibangun sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan pasca bencana. Dengan informasi paling relevan dan terkini. Pembangunan kembali seperti perumahan dan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Adegan intens, suasana lokasi yang menegangkan. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri.
Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup. Hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nurofik, meminta pemerintah daerah di Bali untuk meningkatkan kapasitas TPS 3R agar lebih maksimal, sehingga penghentian praktik open dumping bisa dilakukan serentak pada Agustus 2026. Hal tersebut disampaikan Menteri Hanif Faisal Nurofik saat melakukan kunjungan kerja di Bali dengan meninjau sejumlah TPST di Kota Denpasar. Lebih lanjut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nurofik mengemukakan saat ini di Kota Denpasar terdapat 23 TPS 3R dan 48 TPS 3R di Kabupaten Badung. Semangat pemilahan sampah di Bali diharapkan tidak kendur seiring langkah Pemprov Bali membangun kapasitas TPST dan TPS 3R yang sesuai untuk menampung pengelolaan sampah yang lebih banyak. Yang harus menjadi perhatian saat ini adalah perlu ada peningkatan kapasitas pengelolaan sehingga sampah yang dikelola bisa dimaksimalkan. Dicontohkan di TPS 3R Sesetan yang awalnya hanya mampu mengolah 10 ton sampah per hari bisa ditingkatkan menjadi 30 ton per hari. Dengan demikian, pengelolaan sampah di Bali bisa lebih maksimal dan menutup tindakan open dumping di TPA Suwung bisa dilakukan secara permanen mulai Agustus 2026 mendatang. Saya sangat minta, tadi alat-alat sudah datang dan memang harus datang karena tata waktu yang ditentukan sampai akhir Juli semua peralatan mestinya sudah operasional. Kemudian ada 23 TPS 3R yang ada di Denpasar dan sekitar 40-an 8 atau saya lupa yang Badung. Ini kami minta ditingkatkan kapasitas kelola sampahnya. Jadi kapasitas TPS 3R semacam tadi sasetan tadi ini baru di angka 10 ton. Kita minta sampai 35 ton sesuai dengan kapasitasnya. Harus ada pembagian yang jelas, desa mana pada TPST mana, desa mana TPS 3R mana, desa mana pada TPST. Hanif mengungkap dari 485 TPA di seluruh Indonesia yang melakukan praktik open dumping mendekati 70% atau sebanyak 369 TPA belum bisa menghentikan praktik tersebut termasuk TPA Suwung di Kota Denpasar. Diharapkan pada akhir 2026 seluruh TPA sudah menghentikan praktik open dumping yang seharusnya sudah dilaksanakan pada akhir Juli 2026. Laporan Tim Liputan Badung, Garuda TV. Indonesia berkomitmen mendorong transformasi sistem pemasyarakatan menuju pendekatan keadilan restoratif yang lebih humanis dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto saat membuka secara resmi The 7th World Congress on Probation and Parole di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali. The 7th World Congress on Probation and Parole mengusung tema Getting Smart on Justice, Healing Hearts, and Saver Societies
Pada kesempatan tersebut, Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menerangkan bahwa sistem pemasyarakatan saat ini bergerak menuju pendekatan yang lebih cerdas dan berbasis data. Sistem pemasyarakatan tidak lagi semata tentang pemenjaraan, tetapi juga tentang pemulihan. Yang tidak kalah penting adalah pendekatan restoratif justice, di mana hukum tidak lagi berorientasi pada pembalasan, melainkan pada reintegrasi sosial. Pemulihan tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga korban dan masyarakat, sehingga dapat memulihkan hubungan sosial yang sempat terputus. Dalam konteks Safer Society, Menteri Agus menyoroti peran strategis Balai Pemasyarakatan melalui bimbingan dan pengawasan untuk memutus mata rantai residivisme serta menciptakan harmoni antara masyarakat dan penegak hukum. Kita perlu mendapatkan masukan juga dari pola-pola pembinaan yang dilaksanakan oleh negara-negara lain. Ini mereka kan akan saling bertukar pengalaman, sekaligus para praktisi yang melihat penghukuman itu sudah mulai berbeda dari beban pemenjaraan, dari pembalasan kepada pemulihan. Ini akan saling bertukar pengalaman dan nantinya mudah-mudahan akan jadi rekomendasi yang bisa disepakati, karena hukum kita juga sudah mulai bergeser dari pemenjaraan ke upaya pemulihan. Menteri Agus menegaskan World Congress on Probation and Parole merupakan forum strategis yang mempertemukan para pemangku kepentingan pemasyarakatan dari berbagai negara untuk saling bertukar pengalaman, merumuskan model pembinaan yang ideal, serta menghasilkan rekomendasi sebagai rujukan praktik terbaik di tingkat global. Forum ini diharapkan dapat memberi kontribusi nyata dalam penguatan sistem pemasyarakatan, khususnya pengembangan pidana alternatif dan pembebasan bersyarat. Laporan Tim Liputan, Badung, Garuda TV. Dinamika peristiwa publik terus bergerak, informasi terkini, akurat, dan terpercaya. Pemerintah juga terus mempercepat penyaluran dana tunggu hunian bagi korban bencana alam di Sumatera Barat. Menemani waktu sore Anda dengan perkembangan berita terbaru. Laporan 8 petang, pukul 6 sore. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPM kamu saya tanda tangan. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, hanya di Garuda TV.
Vibrasi positif hadir dari Pulau Dewata Bali melalui perayaan Dharma Santi Nyepi Nasional di panggung terbuka Arda Chandra, Taman Werdi Budaya Art Center Denpasar. Perayaan ini digelar sebagai wujud harmoni yang turut memperkuat nilai-nilai Pancasila. Dharma Santi Nasional, perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948 berlangsung meriah yang menampilkan atraksi budaya. Mengambil tema Wasudewa Kutumbakam, Satu Bumi Satu Keluarga Nusantara, Harmoni Indonesia Maju, menegaskan bahwa meskipun berbeda suku dan agama, seluruh rakyat Indonesia adalah satu keluarga yang harus bersatu dan hidup rukun demi mewujudkan Indonesia yang maju. Kegiatan ini memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar agenda tahunan. Dalam konsep upacara Hindu, kegiatan ini dapat dimaknai sebagai penyelarasan untuk menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Harapannya dapat tercipta vibrasi positif sehingga kehidupan yang harmonis dapat terwujud. Pelaksanaan Hari Raya Nyepi merupakan bagian dari pengamalan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa yang mengayomi semua agama termasuk Hindu dan yang lainnya. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden secara konsisten dan berkelanjutan melakukan pembinaan ideologi Pancasila. Tujuannya untuk membangun karakter bangsa yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Kita berada di Art Center Denpasar dalam rangka Dharma Santi, Hari Suci Nyepi, tahun Saka 1948. Hari ini dengan tema Wasudewa Kutumbakam. Satu bumi, satu langit, satu umat manusia, satu keluarga, satu udara yang kita hirup. Ini yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat dunia seluruhnya agar bisa saling menghormati satu dengan lain. Tentu ya, kalau kita menanyakan nilai Pancasila ini bagian paling inti di dalam Pancasila itu sendiri. Ya, dari ketuhanan, tetapi di situ ada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ketuhanan kita ini menjadi sendi atau mengayomi semua agama. Nah, dari situlah kemudian diturunkan dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika, ya. Di akhir kegiatan turut dihadirkan fragmen tari atau pertunjukan tari yang mengangkat kisah tentang Gajah Mada yang berhasil menyatukan Nusantara dengan Sumpah Palapa. Tanya seni dan budaya Bali dengan gerakan yang lihai, para penari dengan penuh penjiwaan dan sinkronisasi tinggi juga membawakan berbagai kesenian dari daerah lain di Indonesia. Dharma Santi Nyepi dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, pemuka agama Hindu, serta tokoh masyarakat dari Bali dan berbagai daerah lainnya di Indonesia. Melalui video, Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang berhalangan hadir karena tugas kenegaraan menyampaikan pesan kebinekaan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap perayaan keagamaan. Laporan Tim Liputan Denpasar, Garuda TV. Tahun Baru Saka 1948.